Itu yang sebetulnya kita ingin dengarkan ya dari Balik DPR RI, karena kalau kita lihat proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu kan selain mendengarkan inisiatif dari masyarakat atau usulan inisiatif DPR begitu atau pemerintah, perlu mendengarkan dari pihak-pihak yang berkepentingan langsung. Nah, dalam konteks pemberitaan melalui saluran digital sekarang ini, jurnalistik itu kan kewenangan penegakan hukumnya itu kan ada di Dewan Pers ya. Setidaknya diajaklah ngobrol teman-teman dari ikatan jurnalis, ikatan perusahaan pers, termasuk televisi, radio, ya kan, diajaklah ngobrol apa yang perlu diintegrasikan dalam perubahan undang-undang penyiaran ini. Karena kan bagaimanapun nanti akan memiliki dampak langsung ya terhadap apa yang sekarang ini sudah dilakukan gitu. Nah, sebuah undang-undang itu kan disusun bukan hanya untuk memperbaiki, tapi juga bagaimana keberlangsungan hukum itu untuk yang akan datang. Nah, kalau kita perhatikan rezim dari geonologi dari pers itu kan magistraturnya kan influence, mempengaruhi. Jadi dia ada di ranah etik gitu. Jadi tidak ada main kalau keliru itu lalu dibredel, itu nggak ada. Itu dulu zaman Orde Baru. Nah, sekarang ini Orde Reformasi meletakkan kebutuhan akan informasi itu adalah hak asasi warga masyarakat untuk dipenuhi, dan itu diwakili kepentingannya oleh pers. Karena kan masyarakat kadang-kadang kan nggak tahu ada masalah gitu ya. Cuman yang diinginkan aja diklik, tapi belum tentu itu yang dibutuhkan. Dan pers itu mampu melakukan investigasi informasi-informasi yang seharusnya menjadi pengetahuan publik, memberdayakan intelektual publik, membangun pengetahuan, melakukan kontrol sosial kan gitu. Meskipun fungsi-fungsi pers ini juga ada loh, fungsi hiburan, fungsi iklan dan lain-lain. Nah, kalau rezimnya adalah magistratur influence pada ranah etik, lalu diubah menjadi ranah magistratur of sanction, itu keliru sekali. Masa nanti kalau nggak cocok ini beritanya, lalu wah karena nggak cocok, ya udah disensor, dibredel, kan nggak begitu selama ini. Di Undang-Undang 40 itu clear, ada hak jawab, ada hak koreksi. Bahkan teman-teman para pihak ya yang dipublikasikan, diberitakan, siapapun lah ya, apakah swasta, pemerintah, penegak hukum, atau pihak-pihak siapapun lah ya, yang diberitakan dan merasa dalam pemberitaan itu tidak sesuai, tidak cover both side, tidak ada keberimbangan, tidak akurat dan lain-lain, mereka bisa langsung meminta hak jawab kepada medianya kan, begitu kan selama ini yang berlaku. Nah, kalau medianya ternyata tidak mau memberikan hak jawab, barulah mereka lapor ke Dewan Pers. Sebegitunya sebetulnya. Kenapa? Karena hak warga masyarakat untuk tahu, untuk berbicara, itu hak konstitusional, hak asasi, dan itu yang membedakan pengakuan ini yang membedakan di Undang-Undang 40 sebagai pengakuan hak asasi manusia. Itu hak mendasar yang tidak bisa digantikan. Masa orang bicara nggak boleh? Nggak bisa. Nah itu yang paling ini ya. Jangan semua dijadikan magistratur of sanction. Itu dua hal yang berbeda. Nah, saya kira ini yang paling mendasar kenapa perlu melibatkan Dewan Pers, konstituen Dewan Pers, dan bahkan user ya, perlu didengar masyarakat itu. Kalau pers tidak lagi menyuarakan hasil temuannya gitu, bahkan nanti ke disensor segala macam, masyarakat merasa dirugikan nggak usah kami lah yang ditanya misalnya ya, bukan nggak usah ya, kita juga harus dilibatkan. Kalau saya presisinya sebagai wakil dari mandat di Undang-Undang 40 karena mengatur jurnalistik harus dilibatkan. Tapi juga perlu melibatkan seperti Komnas HAM misalnya ya, coba ditanya teman-teman Komnas HAM atau teman-teman Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, masyarakat ya, teman-teman NGO gitu, ditanya itu. Kalau sampai fungsi pers, hasil-hasil investigasinya ketika disalurkan melalui penyiaran dan dianggap itu melanggar, dibredel. Apa yang dirasakan? Itu
itu. Karena kami rezimnya tidak ada beredar. Bahkan Dewan Pers itu membuat aturan kan di kode etik jurnalistik. Tidak ada berita yang boleh dicabut. Di take down itu nggak boleh. Yang boleh, yang diperbolehkan hanya pada 3 hal. Satu, karena itu berkaitan dengan kekerasan seksual, berkaitan dengan terorisme, berkaitan dengan bencana. Karena itu sesuatu yang kalau sensitif segera dikeluarkan ya, terpaksa dikeluarkan walaupun belum cover both side. Tapi ketika nanti ada berita yang sudah benar, ini boleh di take down. Untuk masa depan anak kan nggak mungkin terus artinya apa? Berita itu tidak boleh di take down sampai segitunya, karena kita menghargai yang namanya berita, karya jurnalistik itu. Di dalam RUU ini kan juga disebutkan ada istilah platform penyiaran digital yang itu nampaknya juga mengatur tentang media baru. Nah, sebetulnya untuk definisi media baru itu sendiri sudah cukup jelas dalam RUU atau masih ada kerancuan, dan harapannya nanti untuk KPI sendiri itu bagaimana melakukan monitoringnya ke media baru ini? Nah, soal pengertian media, saya kira perlu juga memperhatikan yang ada di Undang-Undang 40, Undang-Undang 32 ya, apa yang dimaknai, lalu apa yang dimaksud dengan perusahaan, ya, perusahaan pers, perusahaan platform. Karena pendirian perusahaan pers itu kan misalnya harus berbadan hukum Indonesia. Perusahaan platform, apakah kemudian perusahaan platform itu juga memiliki hak yang sama dengan perusahaan pers di Indonesia ketika dia menjadi hak siar di dalam penyaluran distribusi konten berita. Selama ini kan sebetulnya ada, meskipun kita tahu semua dengan dikeluarkannya publisher right, sebetulnya RUU ini menjadi bertentangan. Pemerintah saja mengakomodasi, ingin membangun ekosistem digital kita itu menjadi hak siar yang sehat. Ingat loh, baru berapa hari nih? Tanggal 20 Februari ya, 2024 disahkan Perpres dukungan tanggung jawab perusahaan platform pada jurnalisme berkualitas. Bayangkan, pemerintah saja mendukung. Nah, yang wakil rakyat kok malah bikin draft begini? Lah kan iya, pemerintah loh. Maka pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Perpres yang meminta dukungan pada perusahaan platform untuk mendukung ekosistem digital kita supaya sehat dalam pemberitaan. Iya kan? Bahkan di pasal 5 di Perpres 32 tahun 2024 ini meminta agar perusahaan platform membuat desain algoritma yang mendukung pada prinsip-prinsip keberagaman, pada berbagai undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat, dan hal-hal yang bertentangan tidak boleh difasilitasi oleh perusahaan platform. Kebayangkan, artinya mereka pemerintah dalam hal ini memperhatikan kebutuhan jurnalistik ini harus dihargai, tapi ekosistem distribusinya di platform harus juga tunduk pada kode etik. Begitu loh. Lah kenapa tiba-tiba yang wakilnya rakyat malah bikin draft begini? Nah, oleh karena itu kita semua, teman-teman pers juga, kita tetap harus husnudon. Waduh, ini pakai bahasa syariah ini repot ini. Nah, kayak gini-gini jangan ditayangkan. Kita tetap punya prasangka baik ya. Mudah-mudahan dengan respon yang disampaikan ini, kemudian tim Balik DPR RI, Komisi 1 DPR RI yang saya membaca sekilas tadi, Mbak Nurul misalnya, kami belum draft ini belum dibahas dan lain-lain, itu menjadi wake up call. Apa yang kita sampaikan sekarang ini adalah bagian dari wake up call bagi semua pihak. Ingat loh, pers itu kebutuhan publik. Itu loh. Jadi berikan atensi kebutuhan publik ini sebagai pemenuhan hak konstitusional mereka. Jangan dikurangi, apalagi dihilangkan melalui penyaluran distribusi informasi.